Etika dalam perspektif Islam dan protokol humas. Manajemen pendidikan Islam akan memberikan nuansa hasanah dan memberikan pandangan terhadap pondasi dasar sebagai pijakan dalam menjalankan sebuah organisasi dan modal ibadah, sehingga dalam setiap gerak dan aktivitasnya mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manajemen humas dan pelayanan public relation dalam arti luas adalah komunikasi persuasif yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain dengan secara tatap muka dalam hal situasi dan dalam semua bidang kehidupan, sehingga menimbulkan kebahagiaan dan kepuasan hati pada kedua belah pihak. Jadi, human relation dalam arti luas dilakukan di mana saja, di rumah, di jalan, di pasar, di toko, di kampus, dalam bis, dalam kereta api, dan sebagainya. Etika humas dalam perspektif Islam. Etika yang dimaksud adalah norma-norma tingkah laku yang baik dilakukan dalam berinteraksi dengan orang lain. Dalam human relation, perbuatan ataupun komunikasi dalam hal hubungan di suatu institusi lebih banyak dikatakan dengan komunikasi untuk mencapai suatu tujuan. Oleh karena itu diperlukannya sebuah teknik komunikasi yang baik dengan sikap santun, ramah, tegas, dan benar yang dibuktikan dengan realitas yang ada. Konsep manajemen pendidikan Islam diarahkan terhadap bagaimana hubungan dengan seseorang masyarakat secara luas didasari pada landasan-landasan yang mendasar, yaitu Al-Quran dan Hadis. Dengan demikian, maka dalam hubungan tersebut dapat menentukan prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah. Yang dimaksud adalah mempunyai nilai-nilai kebaikan dan norma-norma yang ada dalam Islam. Antara lain, harus jujur, saling menguntungkan, ada keseimbangan, serta amanah dan bekerja dengan ikhlas yang mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kode etik yang digunakan para praktisi public relation dalam perspektif Islam yang bersumber dari Al-Quran dan Hadis, sebagaimana yang diberikan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab besarnya Ihya sebagai berikut. Yang pertama, amanah. Amanah berarti setia dan jujur dalam melaksanakan sesuatu yang dipertanggungjawabkan bersama, baik berupa tugas maupun materi. Amanah berlawanan dengan sifat khianat. Sifat ini terdapat dalam Al-Quran. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak. Terdapat dalam surah An-Nisa ayat 58. Yang kedua, menepati janji. Menepati janji berarti wajib bagi muslim untuk memenuhi setiap janji yang dibuat bersama, baik itu kepada muslim maupun non-muslim. Dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Hai orang-orang yang beriman, tepatilah janji-janjimu." Surat Al-Maidah ayat 1. Yang ketiga, benar. Seorang muslim seharusnya benar dalam perkataan dan perbuatan yang menyatakan perkara yang benar dan tidak menyembunyikan rahasia, kecuali untuk menjaga nama baik seseorang. Terdapat dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Hai sekalian orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tetaplah bersama orang-orang yang benar." Terdapat dalam surat At-Taubah ayat 119. Prinsip dan kaidah kehumasan dalam perspektif Al-Quran. Dalam hubungan sesama manusia diperlukan suatu prinsip dengan memelihara kekerabatan dan selalu menjaga komitmen yang telah menjadi kesepakatan, sehingga tercipta yang namanya keharmonisasian dan dapat terjalin persaudaraan yang tinggi sehingga kepercayaan akan tetap terjaga. Jangan seperti orang musyrik ketika dalam suatu perjanjian mereka ingkar. Hal ini selaras dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat At-Taubah ayat 7-8 yang artinya, bagaimana bisa ada perjanjian dari sisi Tuhannya dengan orang-orang musyrik kecuali orang-orang yang telah kamu mengadakan perjanjian di dekat Masjidil Haram. Maka selama mereka berlaku lurus kepadamu, hendaklah kamu berlaku lurus pula terhadap mereka. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa. Prinsip dan kaidah kehumasan dalam perspektif Al-Hadis. Prinsip-prinsip human relation dalam perspektif hadis sebagai implementasi dari Al-Quran, yaitu berupa tingkah laku, perbuatan, dan perkataan Nabi Muhammad SAW. Ia telah membuktikan bagaimana manajemen kehumasan dalam mengislamkan masyarakat Mekah dan Madinah. Itu menunjukkan keberhasilan yang sangat cemerlang dan tidak ada bandingannya di dalam sejarah di dunia ini. Dan sampai sekarang masih terasa dampak dan keberhasilan beliau dalam menyebarkan agama Allah yang sekarang terkenal dengan istilah masyarakat madani. Masyarakat madani mencerminkan masyarakat yang damai, makmur, beradab, menjunjung nilai-nilai demokrasi yang mengangkat kesetaraan dalam keadilan serta persamaan hak bagi seluruh masyarakat tidak terkecuali muslim atau non-muslim. Pengertian protokol humas.
Protokol Humas adalah serangkaian aturan-aturan keupacaraan dalam segala kegiatan resmi yang diatur secara tertulis maupun dipraktekkan dalam masyarakat dan meliputi bentuk-bentuk penghormatan terhadap negara, jabatan kepala negara, atau jabatan menteri yang lazim dijumpai dalam seluruh kegiatan antarabangsa. Apa tujuan dari Protokol Humas? Tujuan dari Protokol Humas adalah untuk menginformasikan kepada masyarakat umum tentang kebijakan suatu lembaga dan manfaatnya bagi masyarakat, serta menyampaikan pendapat publik kepada pengelola lembaga dengan menyediakan komunikasi yang sistematis. 1. Fungsi perencanaan adalah suatu fungsi yang mengatur mengenai tujuan suatu acara yang akan dilaksanakan meliputi pemilihan waktu, tempat, dan juga situasi yang akan digunakan. Yang kedua, fungsi perorganisasian adalah fungsi yang mengatur secara rinci anggota-anggota kepanitiaan yang terlibat dalam suatu acara. Yang ketiga, fungsi penggerakan. Fungsi penggerakan adalah fungsi yang memiliki tugas sebagai pengawas dan mendorong anggota-anggota yang terlibat dalam suatu acara. Yang keempat, fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan adalah fungsi yang digunakan sebagai suatu alat untuk memberikan pengamanan dan juga rasa jerah bagi karyawan yang tidak mematuhi peraturan. Yang kelima, fungsi pekoordinasian adalah fungsi yang bertujuan untuk membentuk suatu sikap kekompakan kerjasama bagi setiap anggota atau sistem keprotokolan. Fungsi pengambilan keputusan. Fungsi pengambilan keputusan adalah fungsi yang bertujuan untuk memutuskan segala sesuatu yang berkaitan dengan hasil perencanaan suatu kelompok keprotokolan yang ada pada akhirnya digunakan pada suatu acara. Kesimpulan, manajemen kehumasan pendidikan Islam memberikan kontribusi yang sangat fundamental karena pada dasarnya prinsip menggerakkan organisasi ditekankan kepada pola interaksi antara seseorang dengan orang lain yang menghubungkan lembaga atau institusi dengan beberapa stakeholder yang ada guna menciptakan human relation yang harmoni sehingga apa yang menjadi tujuan akan tercapai. Untuk itu, manajemen kehumasan dalam perspektif Al-Quran dan hadis menjadi pondasi dasar sebagai landasan etika perspektif dalam Islam. Dalam etika, perlu adanya protokol humas dalam serangkaian aturan-aturan keupacaraan dalam segala kegiatan resmi yang diatur secara tertulis maupun dipraktekkan dalam masyarakat yang meliputi bentuk-bentuk penghormatan terhadap negara, jabatan kepala negara atau jabatan menteri yang lazim dijumpai dalam seluruh kegiatan antarbangsa.